Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang pemuda dalam gereja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Feni Selawati Nainggolan. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana, program studi akuntansi. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas besar 2 saya, mata kuliah Agama Kristen Protestan. Apa yang ada dalam benak kita ketika mendengar kata pemuda? Muda, bebas, kreatif, inovatif, energik, dan lain-lain. Iya, pemuda adalah seorang yang mengalami sebuah fase dalam mencari jati diri. Pemuda seringkali dianggap sebagai penerus generasi sebelumnya. Selain itu, pemuda dianggap memiliki banyak impian, cita-cita, dan harapan yang bisa diwujudkan dalam waktu yang panjang dan menyangkut masa depan. Masa muda, masa yang berapi-api, yang maunya menang sendiri, walau salah tak peduli, darah muda, merupakan cuplikan lirik salah satu lagu Rhoma Irama. Lagu ini mengungkapkan bahwa sesungguhnya pada masa muda setiap orang memiliki semangat yang berapi-api dibandingkan orang yang sudah tua atau lanjut usia. Namun pada kenyataannya banyak pemuda-pemudi yang memanfaatkan semangat yang ada untuk hal-hal yang tidak benar. Dengan semangat yang ada, banyak kaum pemuda menghabiskan waktunya untuk pekerjaan yang sia-sia, seperti berkelahi, merokok, narkoba, dan hal sebagainya. Masa muda inilah satu periode transisi seseorang manusia dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Inilah waktu di mana seseorang memiliki perkembangan yang mungkin merupakan perkembangan yang pesat akan pemikiran abstrak, penemuan identitas diri secara psikologis, dan keinginan untuk hidup mandiri. Inilah suatu masa di mana seseorang dipenuhi dengan kekuatan dan vital, sekaligus menghadapi badai, konflik, dan stres. Inilah satu periode dalam hidup manusia ketika aspek kekuatan fisik menjadi begitu memuncak. Kitab Amsal dengan jelas menyatakan bahwa kekuatan inilah yang menjadi keunikan dari seorang pemuda. Tidak heran jika hal ini akhirnya menjadi modal utama bagi pemuda atau pemudi untuk melakukan eksplorasi, mencoba hal-hal yang baru, dan berkomunikasi secara intens dengan orang-orang di sekitarnya, khususnya teman sebayanya. Dari sanalah akhirnya pemuda dapat mengenal diri, termasuk seluruh potensi, talenta, dan kelemahan dirinya, dan membangun konsep realitas lingkungan yang ada di sekitarnya. Kitab Pengkhotbah sudah memberikan peringatan bahwa hidup pemuda akan menghadapi gejolak keinginan hati dan pandangan mata, ditambah keinginan kuat untuk berdikari, maka teriakan untuk menuntut kebebasan yang cenderung berujung pada keliaran kerap kali terlontar dari hati dan mulut pemuda. Hal ini dilihat dengan jelas oleh seorang pengkhotbah. Maka ia melanjutkan agar orang muda harus sadar bahwa segala hal yang dia lakukan akhirnya harus ia pertanggungjawabkan di hadapan pengadilan Allah. Kekuatan dan dorongan kebebasan yang begitu bergejolak dalam diri orang muda harus dapat dikontrol dengan kesadaran akan panasnya murka dari Allah dan kedahsyatan tahta penghakimannya. Dalam sebuah perkembangan gereja, pemuda adalah satu aspek yang tidak dapat diahkan, karena merekalah yang akan melanjutkan tongkat perjuangan generasi terdahulu dalam pergerakan pelayanan
dalam gereja Tuhan. Dari zaman dulu sampai sekarang, pemuda selalu dilibatkan dalam beberapa acara atau event yang diadakan oleh gereja dan memiliki tujuan agar pemuda terbiasa dengan tugas dan kewajiban di dalam pelayanan itu sendiri, serta dapat melatih sejak dini tentang tanggung jawab yang akan diberikan di masa yang akan datang. Di dalam perjalanan gereja terdapat pro dan kontra, dan itu merupakan hal yang wajar. Tetapi apabila kontra yang terjadi di dalam gereja tidak bisa diatasi, gereja akan pecah. Pemuda memiliki andil yang besar. Namun seringkali pemuda dipandang sebelah mata, disepelekan, dianggap remeh, dan dianggap belum berpengalaman. Untuk mengemukakan pendapat saja, kadangkala masih takut apabila pendapat dari pemuda tidak diterima dalam sebuah forum diskusi dalam gereja. Di masa milenial ini, teknologi semakin canggih dan kebebasan pendapat juga tidak terbatas. Pemuda saat ini sudah melek dengan teknologi dan lebih memilih untuk mengemukakan pendapat mereka melalui media sosial yang sedang berkembang saat ini. Hal ini tidaklah salah, tetapi memiliki dampak yang negatif seperti terjadinya kesalahpahaman, dan ketika mengemukakan pendapat, mereka menjadi kaku. Surat Paulus kepada Timotius, anak rohaninya, sangat jelas dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seseorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Hal yang dapat dilakukan pemuda dalam perkembangan gereja bermacam-macam. Pemuda bisa untuk menjadi teladan tidak hanya di gereja, tetapi di masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Contohnya, aktif dalam kegiatan positif, membantu orang-orang yang membutuhkan, terlebih yang tertulis dalam surat Paulus untuk Timotius. Menjaga kekudusan diri sendiri, tubuh kita adalah bait Allah yang harus dijaga dan dirawat dengan baik. Tertulis di dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20. Contoh lainnya adalah melibatkan pemuda dan remaja dalam sebuah acara yang dilakukan oleh gereja. Dalam sebuah acara, biasanya terdapat beberapa bagian dan tugas harus dilakukan oleh beberapa orang yang ada dalam kepanitiaan. Memberikan tugas dan tanggung jawab bagi pemuda dapat dilakukan untuk melatih mereka dalam berorganisasi dan belajar untuk melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, bisa dengan melibatkan pemuda dalam sebuah forum diskusi dengan tujuan agar bisa dapat melatih kita dalam mengemukakan pendapat. Pemuda merupakan generasi yang penting dalam sebuah gereja. Ibarat sebuah bunga itu sedang kuncup dan mulai bermekaran. Generasi muda gereja perlu banyak bimbingan dan dukungan agar bisa menjadi generasi yang mampu mengembangkan gereja, terlebih dalam hal iman yang percaya pada Tuhan. Untuk saudara-saudari semuanya, mari kita bersemangat dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Landasi kita yang tulus dan ikhlas dalam melayaninya. Masa muda, masa yang indah, ketika hidup kita bisa dipakai oleh Tuhan melalui tindakan, perkataan, dan perbuatan. Sekian video inspiratif kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita dan teman-teman semuanya. Terima kasih.